Para pemirsa Al-Sinta TV yang berbahagia, kita lanjutkan program Risalah Iman. Masya Allah, luar biasa kalau kita bercerita tentang kisah daripada Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, yaitu kaum Muhajirin dan Ansar, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lihat bahwasanya dalam persaudaraan itu adalah salah satu cara kita untuk menjalin tali persatuan dan kesatuan. Apalagi bangsa kita akhir-akhir ini banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi di sekeliling kita, bahkan di bangsa kita, bahkan mungkin terhadap agama-agama kita. Ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa pedulikah kita terhadap agama kita? Seberapa pedulikah kita terhadap saudara-saudara kita? Dan kemudian seberapa pedulikah kita terhadap persatuan dan kesatuan bangsa kita. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Apa kata Allah? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Qur'an, wa'tasimu, yaitu berpegang teguhlah bihablillahi jami'a, dengan tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Maka inilah kesempatan bagi kita sebagai muslim. Kita sadar bahwasanya umat Islam ini bersaudara. Bahkan kita bukan hanya antar beragama saja, bukan hanya antar seakidah saja, tetapi juga orang-orang yang di luar agama kita juga kita hormati, kita hargai. Inilah arti dari toleransi yang sesungguhnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita agar kita berpegang teguh dengan tali agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seseorang dalam perjalanan kehidupannya banyak menemukan onak dan duri dan masalah-masalah dalam bangsa, dalam negaranya, bahkan dalam agamanya, maka kembalilah kepada Allah. Faruddu ilallah, dan kembalilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala semua solusi, dan itu bisa kita jadikan sebagai tempat kita kembali. Masya Allah, subhanallah. Pemirsa Al-Sinta TV yang berbahagia, maka persatuan dan kesatuan suatu bangsa, persatuan kesatuan dalam agama, mestilah kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya orang-orang yang mencintai agamanya, mencintai bangsanya adalah orang-orang yang akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Karena sesungguhnya dalam suatu riwayat dikatakan, yaitu meskipun perdebatan terjadi ya di kalangan ulama, yaitu adalah bahwasanya orang-orang yang mencintai negerinya, orang-orang mencintai bangsanya, itu adalah orang-orang yang membuktikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahkan cinta terhadap negeri itu adalah nisful iman, yaitu sebahagian daripada keimanan kita. Kenapa tidak? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita menjalin persatuan dan kesatuan bangsa kita. Dan bahwasanya persaudaraan itu harus diwujudkan, dan kemudian dari persaudaraan itu akan terwujudlah persatuan dan kesatuan, yang ini adalah merupakan cita-cita negara dan bangsa kita Indonesia yang kita cintai ini. Pemirsa Al-Sinta TV yang berbahagia. Dan yang terakhir, bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaklah menjalin tali kekerabatan. Mungkin selama ini kita jarang bertemu dengan sahabat kita, mungkin jarang kita ketemu dengan keluarga kita. Karena persaudaraan itu ada persaudaraan yang seagama, ada persaudaraan sebangsa dan setanah air, ada persaudaraan sesama manusia, dan kemudian ada persaudaraan karena kita memiliki hubungan nasab dengannya. Karena banyak di antara saudara-saudara kita, apalagi mungkin barangkali di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, ini adalah bagian kesempatan bagi kita sebagai orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktikan bahwa kita cinta kepada keluarga kita. Kunjungi mereka, kerabat-kerabat kita. Kalau mereka-mereka yang sedang tidak memiliki ekonomi yang mapan, kita bantu mereka. Kalau mereka-mereka dalam kesulitan, kita tolong mereka. Inilah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga kemudian mengasihi saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmannya, akan menurunkan rahimnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita
tatkala kita mau berbagi kasih sayang dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama dengan kaum kerabat kita. Masya Allah. Hadirin para pemirsa Al-Sinta TV yang berbahagia, sebagai penutup ada beberapa hal bagaimana cara kita menjalin tali persaudaraan. Yang pertama tentunya jalinlah persaudaraan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Aku mencintaimu karena Allah dan juga membencimu karena Allah. Ini adalah ungkapan yang sangat sederhana sekali dan mesti harus kita terapkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan kita mencintai orang karena cantiknya, karena gantengnya, karena kayanya, karena dia pejabat, karena dia orang penting, karena dia memiliki kekuasaan. Itu adalah cinta yang semu, cinta yang tidak ada artinya. Tapi cintailah manusia itu, cintailah orang-orang yang kita ingin cintai itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nilai yang pertama yang kita harus aplikasikan dalam kehidupan kita, mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, mencintai sesuatu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita jalin tali persaudaraan di antara kita, tali silaturahim. Karena dengan kita bersilaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umur kita dan kemudian akan memberikan rezekinya kepada kita. Dan yang ketiga adalah marilah kita saling memahami dan menyikapi perbedaan itu sebagai rahmat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan perbedaan itu bagian dari rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala? Dan sesungguhnya bukankah kita dilahirkan ke muka bumi ini juga karena bapak ibu kita karena berbeda? Pemirsa Al-Sinta TV yang berbahagia, demikian kajian ini pada program Risalah Iman. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita dan juga dalam dunia kita, kehidupan yang kita alami, yang kita jalani di dunia ini, dan juga kelak nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.